kita ke orang Buton juga mendeskripsikan Muna, mendeskripsikan leluhurnya orang Buton yang ada di Muna. Nah ini bagaimana ini? Jadi bagi saya adalah hal-hal yang berbeda seperti minyak dan air itu kita harus tutup secara perlahan-lahan. Biarkanlah orang Buton berpikir dengan perspektifnya, dan biarkan orang Muna berpikir dengan perspektifnya, maka persamaan apa yang bisa kita bangun secara bersama untuk membangun Muna Buton. Saya pikir ini yang paling penting pikiran dari saya, Pak. Iya, saya menangkap poinnya Pak Ode ya, bahwa memang kita harus lebih banyak membuka ruang pembicaraan pada bagian-bagian yang positif. Ada simpul-simpul yang sebenarnya bisa menemukan, mempertemukan antara Buton dengan Muna, dan saya kira yang paling dekat kita bisa lihat sebenarnya adalah pada hubungan perkerabatan itu. Iya, benar. Jadi benar ya, ada banyak sultan di Buton yang berketurunan di Muna. Ya, begitupun juga ada banyak bangsawan di Muna yang berketurunan di Buton. Jadi ada upaya dan ada proses marital kawin-mawin, sehingga kalau kita sekarang saling mencibir, maka sebenarnya kita sedang bukan mencibir orang lain, kita sedang mencibir kita punya leluhur sendiri. Iya, benar. Seperti Pak Ode misalnya, terahnya ke Langkariri. Ya, kalau di Buton beliau itu kan masuk terah Kumbewaha. Langkariri punya anak Hamim. Ya, tadi menurunkan Laude Pontimasa, Kapitalo Iwawangi, kan begitu. Ya memang ini jalurnya ke Muna, dan setahu saya banyak sekali. Sangat banyak. Sangat banyak. Ya. Sangat banyak sekali di Muna. Sangat banyak. Belum turunan juga Ladini, ya. Iya. Itu banyak. Sangat banyak Ladini. Ya, apalagi Omputo Kabu Malanga. Kamu Bumalanga. Ya, anaknya La Arafani. Iya. Bapaknya Langkariri. Iya. Ya, jadi bapaknya Langkariri. Jadi Langkariri ke atas Ladini La Arafani, La Arafani Labula. Iya. Itu sudah menyebar, darahnya sudah kemana-mana, dan di Muna banyak sekali. Lakarambau, ya. Apalagi Lakarambau. Ya. Saya kan juga dari sebelah sebenarnya. Ya. Dan kami menjadi bagian dari terahnya Lakarambau melalui yang namanya Yarowa Kaumpulu di Muna, Odemongkito, ya. Jadi Odemongkito itu dulu pernah menjadi Bontok Balano, di zaman Raja Muna Odeng Kumabusi. Ya, tetapi kan kita juga kadang-kadang tidak mengerti ya dinamika di internal Muna ini, masih juga tidak berbesar hati untuk menerima para bangsawan yang ditengarai dari Buton, ya seperti Laude Tumawu itu kan sebagian teman-teman kita di Muna tidak diakui sebagai Raja Muna. Iya, benar. Disebut sebagai Sulewata. Ya. Padahal kalau kita buka catatan-catatan, sebenarnya beliau itu adalah raja, menjabat raja. Dan ada beberapa juga yang lain yang dianggap seperti itu, hanya karena dia punya darah dari Buton. Jadi Belanda ini memang betul, Pak Ode, Belanda inilah yang membuat berantakan ini semuanya Muna Buton. Di Buton dia mengaburkan pengertiannya Barata, pergi di Muna itu dibalik-balik, sehingga ya kemudian kita jadi berkelahi. Di Buton Lelangi mengundangkan Murtabat 7 dengan saya kira juga Belanda tidak diam di waktu itu. Maka di masanya beliau status Barata itu diputar maknanya, tidak lagi yang sebelumnya sebagai persekutuan dan tidak tersangkut dengan urusan kekuasaan dan penguasaan, tetapi sudah menjadi vasal. Sementara utusan-utusan Belanda termasuk saya kira Kofrur, saya kira kita tidak boleh melepas curiga dari setiap catatan-catatan dia. Karena sebagai perwakilan Belanda, dia tentu punya misi diplomasi untuk melanggengkan proses koloninya, dengan juga menyampaikan tulisan-tulisan yang memihak pada kepentingan mereka. Ya, bayangkan saja dalam catatan yang tadi disebut bahwa setelah mereka menyebut Buton bahwa Muna itu kamu orang punya bawahan, pergi di Muna disebut kamu orang bukan bawahan Buton.
Itu yang ditanamkan, di sini nanamnya lain, di sana nanamnya lain, membuat berkelahi. Dan saya kira generasi kedua negeri ini sudah harus memahami pola dan dinamika seperti itu. Jangan sampai kita juga terbawa dalam cara Belanda, ya kita membuat Belanda berhasil pada tujuannya untuk memang memecah Buton dengan Muna yang secara darah ini sebenarnya bersaudara. Kalau terahnya Pak Ode Langkariri, anaknya Langkariri juga kan Pak Ode Harisa itu kan, Pak Ode Inikara itu kan menikah dengan Ode Hussein ya. Saya kira perkawinan antar bangsawan itu sudah terjadi, dan ini menunjukkan bahwa tidak ada yang lain. Benar. Ya. Jadi betul-betul kita harus berani keluar dari frame yang menjadikan kita Buton Muna ini seperti tadi minyak dengan air yang tidak bisa dipersatukan. Ya. Kita harus mengubah cara pandang, harus berani memasuki ruang-ruang diskusi yang dengan tema-tema yang sensitif sekalipun. Saya kira kita tidak lagi bisa menghindarinya. Semakin lama kita simpan barang ini, maka dendam ini tidak akan pernah terselesaikan. Kita terus dikaburkan dengan data-data sejarah yang kita juga tidak tahu validitas data itu seberapa kuatnya. Karena yang menulis, saya bukan tidak mempercayai sumber-sumber Belanda, tetapi bagaimanapun mereka, orang-orang Belanda itu menulis tidak akan melepas kepentingannya di situ. Mereka sedang mengkoloni, dan tulisan-tulisan mereka pasti terkait dengan bagaimana upaya kolonialisasi mereka itu langgeng. Begitu. Jadi tulisan-tulisannya saya selalu kritis, tidak mentah-mentah juga menerima semuanya. Saya kira ketegangan Muna dengan Buton, ya, itu kalau kita menarik pangkal muasalnya itu di zaman Lelangi, ketika Laoding Kadiri, ya, Sange Kaindea kemudian secara frontal menunjukkan perlawanannya kepada Buton. Sehingga kemudian beliau dalam sebuah muslihat begitu ya, ditangkap dan dibawa sebagai pengasingan ke Ternate. Itu yang sebenarnya tidak jauh-jauh kita menarik pangkal masalahnya dari situ. Dan akar persoalannya adalah hubungan Buton dengan Belanda, yang oleh ahli Belanda, Pim School, itu dia sebut sebagai persekutuan abadi, ya. Yang sebenarnya juga setelah kita pelajari dokumen, hubungan Belanda Buton itu pasang surut. Jadi tidak abadi sebenarnya persekutuan itu. Kadang-kadang seperti kita menyebutnya kadang kencang, kadang kendor. Dan salah seorang yang paling kuat kemudian melakukan penentangan kepada Belanda itu adalah Lakarambau. Ya, mungkin lagi Pak Ode masih ada yang mau disampaikan ini terkait dengan bagaimana hubungan perkerabatan Muna dengan Buton. Iya, jadi ini menarik, hubungan perkerabatan antara Muna dan Buton. Jadi kalau kita buka sejarah, ya, kita buka sejarah masa lalu. Raja Muna, Sugi Manuru, ya, itu menikahi Watu Bapala. Watu Bapala dalam berbagai macam referensi yang kita pelajari, yang kita dalami, itu adalah anak daripada Kijula. Kijula adalah anak daripada Banca Patola, Batara Guru Raja Buton ke-7, Raja Buton ketiga. Jadi Sugi Manuru menikahi Watu Bapala yang dari garis daripada Banca Patola, dan kemudian dia adalah melahirkan anak, pernikahan itu melahirkan anak namanya Laki Lapunto, atau disebut dengan Sultan Muhum, Sultan Buton pertama. Nah,
inilah kemudian terjadi hubungan kekerabatan pertama. Ini terjadi, lalu kemudian ini kita bisa pelajari bagaimana hubungan kekerabatan itu, sehingga dari hubungan kekerabatan itu kita berpikir kembali untuk meletakkan dasar bagaimana perbedaan Munabuton itu bisa kita eliminasi, kita bisa minimalisir dengan sejarah kekerabatan kita yang kuat. Jadi pernikahan antara Sugi Manuru dan Watu Bapala itu melahirkan Laki Laponto. Laki Laponto kemudian menjadi Raja Buton, dan Sultan Buton pertama menikahi putri daripada Raja Mulai. Ya. Anak daripada Laki Laponto yang garis patrilinealnya dari Sugi Manuru itu dinikahi oleh Laka Baura. Ini kan hubungan-hubungan yang sudah kawin mawin yang luar biasa. Lalu kemudian kita pernah mendengar nama La Arafani, Sapati Balu. Ya, Sapati Balu. La Arafani itu dia memiliki anak, ya, dalam versi Muna itu memiliki anak namanya Mariam, memiliki istri bernama Mariam, dan Mariam ini memiliki anak namanya Wodesope. Wodesope yang saat itu akan dinikahkan dengan Langkadiri, sangnya Kendea. Tetapi kemudian dalam versi Muna, Langkadiri kemudian ditipu muslihat dalam versi Muna. Itu dinikahkan oleh anaknya Sapati Kapo Langku bernama Wodesope, Wodewakelu. Wodewakelu. Saya tidak menggarisbawahi kemudian ada tipu muslihat, tapi kita melihat hubungan ini. Apapun yang terjadi, dia menikah dengan Wodewakelu dan memiliki anak namanya sangnya Wadolau, Laude Hasan. Lalu kemudian bukan Laude Hasan. Menikah dengan Wodewakelu, lalu kemudian Larafani menikah dengan Wodewakelu, lalu kemudian yang tadinya terjadi perjodohan antara Wodesope, anaknya Larafani dengan sangnya Kendea, tidak jadi. Maka yang menikahi daripada Wodesope adalah anak daripada sangnya Kendea bernama Sangnya Latugo. Dia menikah. Padahal usianya saat itu sudah sangat tua renta. Sangat tua renta. Ikatan apa kalau bukan genealogi? Ikatan kekerabatan yang kuat. Kalau saya jadi raja, jadi raja di Muna, ya, dengan kekuasaanku, saya bisa memilih siapa saja untuk jadi permaisuriku. Tapi seorang Sangnya Latugo ini mau menikahi Wodesope, anak daripada Larafani Sapati Balugu, yang kemudian sudah sangat tua renta. Itu atas dorongan apa kalau bukan dorongan genetitas, dorongan kekerabatan yang sangat kuat untuk tidak memutuskan tali silaturahmi. Lalu kemudian Larafani kemudian pernikahan antara Wodesope dengan Sangnya Latugo itu melahirkan anak Raja Muna yang sangat disegani, Raja Muna ke-14 bernama Laude Husaini. Nah, bergelar Om Puto Sangnya. Nah, Laude Husaini ini kemudian menikah sama siapa? Menikah dengan anaknya Sultan Langkariri yang dalam orang-orang Muna sebut Wode Harisa dan orang Buton sebut Wainekara. Nah, pernikahan Laude Husaini dengan Wainekara melahirkanlah raja-raja Muna. Ya, di generasinya dia lahirlah Laude Kentukoda. Ya. Yang di dalam nama Butonnya adalah Laude Harum Baradai. Lahirlah Laude Murusali, lahirlah Laude Umara, lahirlah Wodesope yang dalam perjalanan sejarahnya mengiringi perjalanan sejarah Kabupaten Muna, sejarah kerajaan Muna. Kita lihat dari pernikahan Wainekara lahirlah salah satu anaknya Laude Harum Baradai. Laude Harum Baradai ini menikah sama siapa? Laude Harum Baradai atau Laude Kentukoda menikah dengan dia memiliki anak bernama Wode Esa. Laude Harum Baradai menikah dengan anak Sultan Lahamim. Siapa anak Sultan Lahamim dinikahi? Itu adalah Wabulante. Cucu daripada Langkariri. Ini menikah lagi. Lalu melahirkan anak bernama Wode Aisa. Wode Aisa kemudian dinikahi oleh Laude Tumawu. Siapa Laude Tumawu? Adalah anak daripada Sultan Lahamim. Menikah lagi. Lalu kemudian dalam perjalanan Laude Wuna lagi. Jadi perkawinan dan lain sebagainya itu sudah sangat sering terjadi. Perkawinan antara bangsawan Muna dan bangsawan Buton, bangsawan Muna dan bangsawan Buton. Katakan misalnya kayak leluhur kita Laude Wuna. Laude Wuna
yang dari garis laki-lakinya adalah turunan Nangkariri, ya, turunan Nangkariri, itu dia menikahi Waude Kasasi. Salah satu istrinya Waude Katamba dan Waude Umala. Nah, Waude Umala siapa? Waude Umala adalah anak daripada Laude Arabu yang menikah dengan Makantuna. Laude Arabu adalah anak daripada Syekh Ali Muhammad Ali. Syekh Ali Muhammad Ali yang menikah dengan anak daripada Putu Sangya, ya. Anak daripada Putu Sangya. Artinya kembali lagi kepada Putu Sangya. Itu. Saya lupa namanya, ada dalam catatan saya itu menikah. Lalu kemudian itu tadi dari garis itu. Lalu kemudian Laude Wuna Putu Arokatinda yang garis lurusnya daripada Sultan Nangkariri itu menikah lagi dengan Waude Kasasi. Lalu menikah juga dengan Waude Katamba. Siapa Waude Kasasi dan Waude Katamba ini? Waude Kasasi dan Waude Katamba itu adalah anak daripada Putu Nesombo Laude Sumaili, Raja Muna. Putu Nesombo adalah anak daripada Laude Murusali. Laude Murusali adalah anak daripada Putu Sangya. Jadi kembali lagi. Lalu kemudian Laude Wuna dari istrinya dengan bernama Waude Katamba itu memiliki anak bernama Waude Maramoloku, dinikahi oleh Laude Umara, keturunan dari Raka Baura. Garis lurus dari Raka Baura. Laude Umara melahirkan anak bernama Waude Masisi, Laude Masisi melahirkan anak bernama Laude Dika Putu Kamasigino. Itu dari garis Raka Baura. Nah, jadi Putu Kamasigino melahirkan anak, salah satunya tokoh budaya Muna, Laude Seratimbo. Jadi dan banyak lagi pernikahan ini. Lalu kenapa kita harus berantem? Kenapa kita harus berkelahi? Kenapa kita harus berperang? Nah, ini gara-gara Belanda ini. Ini kan gara-gara Belanda kan? Ini kan gara-gara Belanda. Saya mau katakan bahwa, kamu orang Buton, leluhur orang Buton. Saya jujur saja, Bang. Saya baru ziarah ke makam Sapati Baluwu Larafani. Saya baru ziarah kepada makam Sultan Buton ke-19 Langkariri. Saya baru ziarah ke makam Sultan Lahamim. Dan tidak jauh-jauh. Ini banyak. Saya kasih contoh lagi. Di antara anak-anaknya leluhur kami, kakek kami ada 15 orang. Ini saling menikah juga. Misalnya di sini ada Waude Marajaya. Waude Marajaya itu punya anak 4 orang. Salah satunya adalah Laude Hamda. Laude Hamda punya anak Laude Ilahi. Laude Ilahi punya anak Laude Muhammad Rajun Tumada. Siapa Waude Marajaya? Nah, Waude Marajaya juga neneknya kena Yusri. Karena kenapa? Waude Marajaya menikah dengan Laude Tumada. Laude Tumada ke atasnya adalah turunan daripada Putu Iko Lakarambau. Betul. Kita berperang di sini. ini kan sesuatu yang apa? Pernikahan seperti itu, Laude Tumada dan lain sebagainya. Dan ini adalah saudara saya di Muna. Lalu kemudian kenapa kita harus berperang? Kenapa kemudian generasi sekarang berdebat dengan kesimpulan-kesimpulan yang tidak berujung, dengan kesimpulan-kesimpulan yang sangat, saya pikir, tidak akademis, tetapi tidak mencari persamaan-persamaan kemudian persamaan ini kita kuatkan, kita eratkan, mari kita konsolidasi, mari kita buat pernyataan, statement di publik Sulawesi Tenggara, Muna Buton adalah saudara, mari kita bangun Muna Buton. Ya. Itu kan sesuatu yang sangat luar biasa tuh, Bang. Kalau kita punya kemauan untuk itu, daripada kita berdebat dalam pertikaian, perselisihan sejarah yang tidak berujung. Ini saya pikir ada apa ini? Padahal kita, nenekmu nenek saya, kakekmu kakek saya, kakek kamu kakek saya juga. Orang Buton datang ke Muna, saya akan tunjukkan semua. Mana leluhurmu yang ada di kerajaan Muna, saya akan tunjukkan semuanya. Orang Muna datang ke Buton, saya akan tunjukkan semuanya. Lalu kenapa kita masih memiliki jiwa-jiwanya Belanda? Ini kan saya pikir hal yang sangat, bagi saya, sudahlah kita eliminasi hal-hal yang sifatnya perselisihan yang sangat tajam. Mari kita bangun kebersamaan bahwa Muna Buton saudara. Dan lebih menyedihkan lagi hari ini, ya, ini kan sudah mindset berpikir. Itu terjadi juga dalam pertarungan politik. Iya.
Kamu orang Muna, saya tidak mau beli siapapun gubernurnya, yang penting jangan orang Buton. Kan faktanya demikian. Ya. Saya harus berani mengatakan ini. Ya. Saya orang Buton, saya tidak akan pernah pilih gubernur kalau bukan kalau lahir dari orang Muna. Dari Muna. Ini kan sesuatu yang saya pikir karakter Belanda yang harus kita bangun di zaman modern, di zaman teknologi. Ya. Ini saya pikir bagi saya sudahlah, mari kita berpikir akademis. Dalam sejarah-sejarah Kesultanan Buton, saya pikir juga banyak kecatatannya. Dalam sejarah-sejarah Muna juga banyak juga cacatnya seperti itu. Mari kita analisis bersama. Ada perbedaan, oke? Kaji perbedaan itu. Jangan kita benturkan ini. Ada persamaan, mari kita rekatkan. Kita ini saudara. Akan seperti itu, Bang, yang harus kita bangun sebenarnya, bukan perdebatan yang bagi saya tidak berujung seperti itu. Iya, jadi memang kalau debatnya pada soal melulu yang negatif, maka itu tidak akan pernah sampai di ujungnya. Iya. Kita akan terus memelihara dendam, kita hanya akan terus menyimpan apa yang namanya sedikit-sedikit mencibir, sedikit-sedikit menganggap yang sana bukan bagian dari kita. Itu artinya kita telah terbawa dalam skenario Belanda sebenarnya. Jadi betul, saya kan juga punya catatan kalau kita di Buton itu namanya Surasiwulu begitu. Kita punya catatan nasab itu dan memang tidak bisa kita menyimpan atau menyembunyikan bagaimana begitu dekat dan rekatnya pertautan antara bangsawan Buton dengan Muna. Sebenarnya tidak hanya Trah Langkariri, jauh sebelum Langkariri, ya. Kakeknya Langkariri, Sapati Balu tadi sudah diceritakan, ada anaknya ya, dia menikah dengan Maria, putrinya Spelman, ya, Maria Gotse, ya. Kemudian mereka punya anak Odesope, ya. Dan kemudian Odesope awalnya dijodohkan dengan Sangya Kaindea, tapi karena persoalan intrik penangkapan Sangya Kaindea, akhirnya ditolak begitu, ya. Dan kemudian malah dikawini oleh anaknya, Laude Rahman, ya, Sangya Latugo, yang usianya sudah sangat renta, sangat tua, tetapi menikah dengan Laude Sope. Lahirlah Laude Husaini, Om Putu Sangya. Om Putu Sangya Laude Husaini juga ini nasabnya ke Buton, karena dia mengawini tadi Laude Inikara, ya, atau orang di Muna menyebutnya Laude Harisa, ya. Anaknya Langkariri. Benar. Jadi gelarnya Laude Husaini Om Putu Sangya di Muna itu mengikut sama dengan gelar mertuanya Langkariri. Di Buton namanya Oputa Sangya. Jadi pertautan darah itu tidak bisa sama sekali dipisahkan. Bahkan jauh sebelum La Arafani, Sapati Balu, zaman Ki Jula juga tadi sudah disebutkan. Ki Jula kawin dengan Warandea, ya, lahir Watu Bapala. Kemudian dari perkawinan itu lahirlah Ki Laponto. Watu Bapala dikawini Sugi Manuru, lahirlah Ki Laponto. Ki Jula ini siapa? Ki Jula ini anaknya Batara Guru, Raja Buton yang ketiga, dari perempuan selirnya. Kalau kita baca sumber di Buton, perempuan selirnya itu disebut, ada yang menyebutnya berasal dari Jawa, ada juga yang menyebutnya dari Kalautoa. Tapi saya kira-kira lebih setuju kalau dia dari Kalautoa. Karena kemudian kita melihat Laki Laponto banyak bolak-balik ke Kalautoa, ya, karena leluhurnya dari sana, dari pihak bapaknya, dari Ki Jula. Di zaman itu memang Ki Jula ada upaya sepertinya untuk menjalin perhubungan dengan kerajaan-kerajaan yang menyangga Buton. Kalau Buton digambarkan Barata itu sebagai perahu, jadi ada penyangga-penyangga di sampingnya, itu Cadik namanya. Itu ada Muna, ada Kaledupa. Dan tampaknya diplomasi marital seperti itu tidak hanya terjadi di Muna, tapi juga di Kaledupa. Karena salah seorang anaknya Ki Jula, namanya Laulepe, ya, itu terkonfirmasi juga di Kaledupa. Pergi di Kaledupa dan mengawini anaknya penguasa di Kaledupa. Jadi proses kawin-mawin itu sudah terjadi, bahkan sejak di awal pun, ya, kita juga baca nasab, ya. Saya punya nasab yang mungkin juga versinya agak berbeda dari yang dipegang teman-teman. Misalnya menyebut
si Batara beristri dua, ya. Yang istri satunya menurunkan raja-raja di Buton, istri keduanya menurunkan sugi-sugi di Muna, ya. Si Batara punya Wakaka, ya, yang kemudian menurunkan pada raja di Buton, dan dia punya istri muda lagi namanya Bokeo, yang kemudian menurunkan para sugi di Muna. Jadi sebenarnya pertautan darah itu sudah terjadi jauh, ya, bahkan ketika dua kerajaan ini memulai dibangun sebagai kerajaan. Jadi betul, kenapa kita harus berkelahi, ya? Kenapa kita harus mencari terus perbedaan-perbedaan yang itu justru membawa kita semakin jauh dari bisa bersatu. Yang betul itu terbawa dalam urusan politik. Kita tidak bisa menutupi itu. Bahkan dalam kontestasi yang lain juga ikut terbawa. Ya, misalnya kita kembali lagi, ya, bagaimana di masa lalu soal ibu kota Sulawesi Tenggara, itu kan juga tidak bisa kita menutup ruang dari itu dibuka dan dibicarakan secara jujur. Mengapa misalnya teman-teman dari Muna lebih memilih bersama Kendari daripada bersama Bau-Bau? Orang Buton tunggu dulu, jangan marah dulu. Mereka harus berpikir kenapa saudara mereka mengambil sikap seperti itu. Ada persoalan-persoalan di masa lalu yang juga mencelakai orang Muna dilakukan orang Buton. Jadi luka-luka yang tidak pernah dibicarakan dengan berani, kita ini kan hanya membicarakan yang baik-baik, dan yang buruk-buruk kita hindari dan kita tutup untuk tidak dibicarakan. Saya tidak hanya dijengkeli orang Muna, orang Buton pun juga. Kenapa? Karena saya selalu berbicara tidak hanya yang melulu kebaikan. Ada sisi-sisi gelap dari Kesultanan Buton. Menurut saya juga harus diberi ruang untuk dibicarakan. Bukan kita membuka aib, tetapi untuk kita belajar supaya yang masa gelap itu jangan terulang di depan. Dan kita tidak akan mengambil hikmah dari hanya kalau berbicara yang baik-baik. Harus juga bicara sisi gelap. Mana ada manusia yang tidak ada buruknya, mana ada manusia yang seorang saja, apalagi ini negara, ini kerajaan, ya, tidak mungkin mau ada baik-baik saja. Pasti di situ ada intrik, ada perebutan kekuasaan, ada yang digantung, ada yang dibunuh. Itu biasa dalam negara, memang seperti itu. Apalagi negara yang bersistem kerajaan. Perebutan kekuasaan pasti akan sangat keras. Dan inilah yang terjadi antara Muna dengan Buton sebenarnya. Perbedaan kita hanya dalam persoalan perebutan kekuasaan itu. Bagaimana Laki Laponto naik menjadi raja di Buton, dan lalu kemudian pada masa tertentu ia diputus. Bukan hanya dirinya, tapi terahnya juga dipotong oleh kelompok tertentu di Buton, yang kemudian setelah dipotong, mereka tidak lagi diberi ruang untuk kembali berkontestasi di Buton. Kekuasaan di Buton dihegemoni oleh satu kelompok tertentu, yang kemudian kita mengenal kelompok itu sekarang sebagai Kamorumboru Talupalena di Buton. Kekuasaan di Buton hanya menjadi hak bagi mereka, dan tidak lagi boleh bagi orang lain, apalagi yang dari Muna. Wajar kalau kemudian Muna menunjukkan kemarahan. Jadi hanya dalam urusan kekuasaan, hanya dalam urusan politik, dan kita tidak boleh membawa urusan kekuasaan, urusan politik dalam soal kekeluargaan. Tidak boleh. Ada ruang-ruang yang kita bisa sangat cair, dan saya kira banyak saudara-saudara saya, banyak keluarga di Muna dari Aroba Kaumpulu, banyak sekali, dan saya sering silaturahmi juga di sana. Saya kira mungkin kita sudah agak jauh ini. Pak Ode, mungkin ada closing dari Pak Ode. Baik, terima kasih Kanda Yusri. Jadi bagi saya hal yang sangat penting ke depan adalah bagaimana kita membangun satu kebersamaan untuk Muna Buton. Luka-luka di masa lalu, juga luka-luka di masa kini,
sebisa mungkin kita belajar untuk kita hilangkan. Yang saya ingin sampaikan untuk masyarakatku, untuk masyarakat, untuk keluarga besar kita yang ada di Muna, bahwa tetap ketika kita berbicara tentang Barata, bahwa kita bukan bagian daripada Barata Buton. Biarkanlah kawan-kawan, keluarga-keluarga besar di Buton berpikir dalam perspektif mereka seperti itu, tetapi bagi kita, jangan kita perdebatkan, tetap kita bukan bagian daripada Barata Buton, tetap kita membangun Muna dengan semangat kebersamaan. Begitupun demikian halnya dengan Buton, tetaplah dengan sejarahnya. Jika ada hal-hal yang berbeda dengan Muna, tetaplah berjalan dalam perspektifnya, ya, dan perspektif berpikirnya dengan sejarahnya. Yang paling penting adalah mari kita bangun kebersamaan. Bahwa memang banyak sejarah-sejarah yang kemudian sangat kabur dan banyak versi. Dikatakan tadi oleh Kanda Yusri bahwa leluhur Buton melahirkan sugi-sugi yang ada di Muna. Di Muna pun demikian halnya, bahwa sugi tidak pernah dilahirkan dari tanah Buton. Sugi yang ada di Muna mulai dari Baizul Zaman sampai pada Sugi Manuru, ya, sebelumnya adalah Sugi Lende, Sugi Patol dan sebagainya, itu memiliki histori yang sangat kuat di Muna. Lahir di kampung Liang Kobori dan kota Muna, dan di situ banyak situs-situs yang menunjukkan identitas tentang kelahiran Sugi. Bahkan sekarang sudah ditemukan benteng-benteng Sugi Manuru, ya, benteng-benteng Sugi Manuru yang sangat luar biasa, ya. Makam-makam Sugi Manuru ada di sana. Ini adalah bagian daripada perbedaan-perbedaan dengan perspektif Buton yang mengatakan bahwa Sugi Manuru berasal dari Buton. Ini adalah bagian-bagian perbedaan. Bagi kita seharusnya perbedaan itu biarkanlah perspektif itu berjalan dengan sendirinya. Marilah persamaan-persamaan ini kita bangun satu kebersamaan untuk kita semuanya, bahwa hei kamu keluarga saya Buton, leluhurmu adalah leluhurku. Hei kamu keluarga saya Muna, leluhurmu adalah leluhurku orang Buton. Ini yang harus kita tekankan bersama, sehingga kita menjadi satu kesatuan dalam membangun Muna, sebagaimana yang telah dibangun oleh Sugi Manuru, sebagaimana yang telah dibangun oleh Laki Laponto, Sultan Murhum, Raja Muna, Raja Buton terakhir, dan Sultan pertama di Buton yang merupakan putra daripada Sugi Manuru. Demikian dari saya, demikian Kanda Yusri. Siap. Ini adalah sejarah-sejarah yang saya pikir mari kita sama-sama kaji perbedaan-perbedaan itu, tetapi jangan kita perdebatkan, jangan kita pertajam untuk perdebatkan, tetapi biarkan ini dikaji oleh sejarawan-sejarawan kita. Maka persamaan-persamaan yang kita bisa ramu bersama, mari kita ramu berangkat dari sistem kekerabatan yang telah kita bangun bersama antara turunan-turunan Sugi Manuru di Tanah Buton, turunan-turunan para Laki Laponto di Tanah Muna, ataupun turunan-turunan para Kamborong-Borot Talu Palena yang ada di Tanah Muna. Ketika ini bisa kita bangun bersama, maka insya Allah peradaban sejarah Muna Buton akan bangkit kembali sebagaimana kejadian di masa lalu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ode sudah berkunjung ke tempat saya. Saya kira closing dari Pak Ode tadi menutup diskusi kita malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Ode.